Refli Harun beber dua ancaman gagalkan Anies Baswedan Capres 2024, singgung istana. Karena itu kalau Anies lemah ya sudah, Ganjar sama Prabowo duel. Tapi kalau Anies kuat dia akan duet. Artinya yang paling penting adalah menghadang Anies, itu kan masalahnya. Dan dalam konteks ini rasanya Prabowo tidak mungkin mengalah menjadi wakil presiden. Dia pasti akan minta sebagai calon presiden. Jadi yang paling mungkin adalah Ganjar menjadi wakil presiden. Apakah ini tidak merupakan sinyalemen sesungguhnya mereka sudah khawatir Anies begitu kuat? Ini kan anehnya ya. Jadi di reserve sampai Agustus kira-kira menguat atau tidak. Tapi kalau misalnya data lain atau data intelijen dari pihak istana mengatakan Anies sudah menguat, maka upaya untuk mendekatkan Prabowo dan Ganjar memang dilakukan mulai hari ini. Refli Harun beber dua ancaman gagalkan Anies Baswedan Capres 2024, singgung istana. Pakar hukum tata negara Refli Harun membeberkan dua ancaman yang bisa gagalkan Anies Baswedan maju menjadi Capres di 2024. Jika ada dua ancaman ini bisa direalisasikan, maka baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan terancam gagal berkontestasi di Pilpres 2024. Dan menurut Refli Harun, hingga kini masih ada upaya-upaya yang diduga akan dilakukan Istana Presiden Jokowi untuk menggagalkan pencalonan Anies. Dalam video yang diunggah di kanal YouTube Refli Harun berjudul Live Viral, skenario Jokowi dukung Ganjar cadangkan Prabowo tolak Anies Senin malam 24 April membahas mengenai penjagalan Anies ini. Refli mengatakan meski saat ini sudah didukung Partai Demokrat, PKS dan Partai Nasdem, masih ada ancaman lagi bagi Anies Baswedan. Ancaman belum selesai buat Anies, ujar Refli dilansir dari kanal YouTube Refli Harun Selasa 25 April 2023. Dibeberkan Refli Harun, ancaman pertama Anies gagal menjadi cawapres salah satunya bisa aja ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan Formula E yang saat ini tengah di dalam KPK. Ancaman kedua di mana ia adalah diancam yang nyatanya yaitu dengan memenangkan Muldoko dalam polemik Partai Demokrat. Lebih mudah yaitu menangkan saja Muldoko, PK kasus Demokrat. Alasan bisa dibuat-buat walaupun 16 kali kalah sebelumnya. Tapi kalau yang ke-17 ini menang, maka Muldoko akan menguasai Demokrat, kata Refli lagi. Sehingga kata Refli, jika Demokrat sudah berada di tengah Muldoko yang dalam hal ini representasi dari istana karena menjabat sebagai Kepala Staf Presiden KSP, tentu akan membatalkan dukungan untuk Anies Baswedan. Kriteria ini kalau oleh masyarakat itu kan presiden yang cerdas. Jadi artinya memang strateginya berubah. Presiden yang cerdas, baik hati dan tidak sombong. Nah, strateginya berubah dia dari drama-drama pencitraan jadi pameran-pameran. Nah ini sebetulnya nggak banyak nih calon-calon presiden, calon wakil presiden yang bisa pamer-pamer hasil kegiatan. Minimal dia pamer ide lah. Nah itu beneran tuh. Jadi kalau kebanyakan bermain di medsos ya siap-siap aja gagal tuh. Toh banyak juga sudah buktinya kan, banyak tokoh-tokoh maju ke DPR tapi banyak di medsos juga kayaknya gagal. Jadi benar itu kata Mbak Puan. Nah itu menarik tuh, makanya kalau kemudian calon-calon presiden kebanyakan akrobat atau wakil presiden kebanyakan akrobat, saya tuh khawatir ntar dia nggak. Refli Harun beber dua ancaman gagalkan Anies Baswedan Capres 2024, singgung istana. Pakar hukum tata negara Refli Harun membeberkan dua ancaman yang bisa gagalkan Anies Baswedan maju menjadi Capres di 2024. Jika ada dua ancaman ini bisa direalisasikan,
maka baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Anies Baswedan terancam gagal berkontestasi di Pilpres 2024. Dan menurut Refli Harun, hingga kini masih ada upaya-upaya yang diduga akan dilakukan Istana Presiden Jokowi untuk menggagalkan pencalonan Anies. Dalam video yang diunggah di kanal YouTube Refli Harun berjudul Live Viral, skenario Jokowi dukung Ganjar cadangkan Prabowo tolak Anies Senin malam 24 April membahas mengenai penjagalan Anies ini. Refli mengatakan meski saat ini sudah didukung Partai Demokrat, PKS dan Partai Nasdem, masih ada ancaman lagi bagi Anies Baswedan. Ancaman belum selesai buat Anies, ujar Refli dilansir dari kanal YouTube Refli Harun Selasa 25 April 2023. Dibeberkan Refli Harun, ancaman pertama Anies gagal menjadi cawapres salah satunya bisa aja ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan Formula E yang saat ini tengah di dalam KPK. Ancaman kedua di mana ia adalah diancam yang nyatanya yaitu dengan memenangkan Muldoko dalam polemik Partai Demokrat. Lebih mudah yaitu menangkan saja Muldoko PK kasus Demokrat. Alasan bisa dibuat-buat walaupun 16 kali kalah sebelumnya. Tapi kalau yang ke-17 ini menang, maka Muldoko akan menguasai Demokrat, kata Refli lagi. Sehingga kata Refli, jika Demokrat sudah berada di tengah Muldoko yang dalam hal ini representasi dari istana karena menjabat sebagai Kepala Staf Presiden KSP, tentu akan membatalkan dukungan untuk Anies Baswedan. Selamat datang pemimpi plus N muda. Untuk bilang bahwa kalau menjadi pemimpin, dia harus punya pemimpi plus N. Punya mimpi, tapi N-nya itu nyali, manajemen skill, kemampuan komunikasi, kemampuan kolaborasi, N-nya itu. Nah, ketika kita pelatihan, bilang nih, N itulah mengisi supaya mimpi tadi itu bisa diwujudkan. Sebuah mimpi, sebuah cita-cita, sebuah misi, sebuah visi hanya menjadi kredibel bila dia ditopang dengan rekam jejak yang relevan. Bila dia tidak ditopang dengan rekam jejak, maka dia hanya imajinasi masa depan. Ketika kita memasuki sebuah kontestasi, gagasan, ide, dan rekam jejak, nah ini harus tambahkan. Seringkali kan kita menyebut pemilu itu kontestasi ide, gagasan. Harus dengan rekam jejak juga. Tanpa rekam jejak, ide, gagasan gak ada artinya. Dan kalau kita mau memprediksi masa depan, bukan dengan semata-mata bertanya besok mau ngapain. Pertanyaan dibalik, kemarin sudah berbuat apa?